Puji Tuhan. Tema yang saya akan ambil berkaitan dengan Natal, juga berkaitan dengan hari ulang tahun. Judulnya adalah Natal Emas. Sama katakan Natal Emas. 2, 3. Lebih keras, 2, 3. Lebih akrab katakan amin. Haleluya. Kita buka Alkitab, kita lihat dalam Ayub pasal 23 ayat 10. Bunyinya seperti ini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sambut firman Tuhan dengan ucapan amin yang keras. 2, 3. Amin. Lagi 2, 3. Kata menguji di sini dalam bahasa Ibrani adalah bacan. Bacan itu berarti memeriksa, menguji, meneliti, dan membuktikan bahwa logam itu adalah emas. Tapi proses pengujian ini bukan cuma sekedar lihat, tapi dites, diuji. Caranya adalah mengujinya dalam dapur api peleburan. Logam ini harus dilumerkan, harus dicairkan supaya ketahuan bahwa ini emas. Jemaat Tuhan di sini sejak 50 tahun yang lalu telah melalui banyak ujian, banyak masalah, pergumulan yang begitu sulit. Hari ini 50 tahun mereka pakai baju emas. Tak cuma sekedar pakai baju emas, tapi ada nilai-nilai emas di dalam perjuangan itu. Ada air mata, ada derita, ada susah, ada cemoohan. Tapi hingga hari ini, haleluya, tahun 2021 berhasil melewati semua itu karena pertolongan Allah yang besar. Ujian telah dilewati, bukan berarti ujian sudah selesai. Masih ada ujian di masa datang, tapi kita pasti kuat di dalam Tuhan karena Allah kita dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan mempermuliakan Tuhan. Katakan bersama haleluya. Hari ini seluruh dunia sedang menghadapi ujian berat. Tahukah saudara bahwa jumlah orang yang terpapar dengan virus corona di seluruh dunia berjumlah 73.262.615 orang, dan 80% dari masyarakat yang terkena COVID di seluruh dunia adalah orang-orang Kristen di Eropa, di Amerika dan Amerika Latin. 80% yang terpapar corona adalah orang-orang Kristen. Apa artinya semua ini? Ini cara Tuhan menguji. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita emas di hadapan Tuhan? Atau kita palsu ikut Tuhan? Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali mengasihi Yesus, tetap mengasihi Yesus. Apapun usianya, apapun permasalahannya, Yesus tetap nomor 1. Tahukah saudara, jumlah orang yang meninggal hari ini tepat pada setengah jam yang lalu, 1.629.909 orang telah menembus angka 1.600.000 lebih orang yang meninggal karena virus corona. Dan sekitar 80% sama adalah pengikut-pengikut Yesus. Sekarang orang Kristen harus tahu bahwa Tuhan sedang hadir untuk gereja, mendisiplin gereja, mengajar gereja untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih pasrah diri kepada Tuhan, lebih menghormati Tuhan, lebih setia kepada Tuhan, lebih banyak melayani Tuhan, lebih banyak menghormati Tuhan. Ini adalah cara untuk Tuhan mengajak dan menarik dan membuat orang-orang Kristen menjadi orang-orang Kristen dengan kualitas emas. Yang setuju dengan firman katakan amin. Katakan amin dengan suara yang lebih lantang. Tahukah saudara
bahwa jumlah orang yang terpapar virus corona di seluruh Indonesia per setengah jam yang lalu adalah 609.429 orang. Banyak sekali. Dan yang meninggal adalah 19.111 orang. Dan ini terus bertambah. Siapa yang dapat mengeremnya? Siapa yang dapat menyetopnya? Saudara-saudara sekalian, hanya Tuhan. Maka kita orang percaya harus pasrah diri kepada Tuhan, harus menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Saya serukan kepada orang Kristen di kawasan ini, nomor satukan Tuhan. Haleluya. Dengan demikian, nilai kekristenan itu dapat dilihat apakah emas murni atau imitasi. Saya hitung ada 7 senioran, orang-orang tua kita yang pasti rata-rata kenal saya, karena saya lama di sini, ada 8 tahun tinggal di Buyung Pondoli, bolak-balik datang ke pastori dengan gembala-gembala ngobrol, dan juga berkhotbah di gedung gereja yang masih sederhana, dan di belakang ada pastori dari papan dulu. Kalau hari ini sudah begitu baik, itu karena kemurahan Tuhan. Dan kalau hari ini orang-orang tua ini masih bertahan sebagai jemaat Tuhan yang setia, itu karena kemurahan Tuhan. Setialah sampai akhir. Berikan tepuk tangan mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, saya akan ungkapkan 4 poin di sini mengenai emas. Yang pertama, emas sebagai persembahan untuk Tuhan Yesus. Kita tahu semua peristiwa itu dalam Matius 2 ayat 11. Saya bacakan untuk kita bersama. Simak baik-baik. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Persembahan emas disebutkan pertama kali karena nilai emas lebih berharga dari kemenyan dan mur. Ini adalah persembahan utama dari orang-orang Majus, yang paling utama, yang paling berharga dan bernilai. Itu adalah milik Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang paling berharga, yang paling mahal, persembahan nomor 1 itu adalah milik Yesus. Sekali lagi katakan amin. Tapi di banyak jemaat, di banyak hamba Tuhan, persembahan untuk Yesus menjadi nomor 3, 4, 5, dan 6, paling belakang. Padahal hidup ini siapa yang kasih? Padahal nafas ini siapa yang kasih? Karena berkat yang kita nikmati siapa yang beri? Semua Tuhan yang kasih. Seharusnya berkat nomor 1 itu harus menjadi milik Yesus. Siapa yang kasih Anda pekerjaan? Yesus. Siapa yang membuat engkau cerdas? Yesus. Siapa yang membuat engkau berprestasi? Yesus. Siapa yang membuat usahamu berhasil? Yesus. Semuanya Yesus. Orang beriman harus berkata seperti itu. Tetapi mengapa? Apa sebab dalam pengorbanan Yesus jadi nomor 2, 3, dan 4, bukan nomor 1? Padahal dia yang memberi hidup dan dia yang mencabut hidup. Saya ingin bicara malam ini, mari dalam segala sesuatu kita nomor satukan Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Hari demi hari di Eropa, jumlah orang Kristen yang ke gereja makin berkurang. Bahkan angka ibadat orang-orang Kristen di Eropa di bawah 10%. Begitu juga di Amerika, di bawah 10%. Gereja mulai tidak dihargai,
gereja tidak dihormati, Yesus tidak dihargai, tapi di Buyung Pondori Yesuslah yang paling nomor satu. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Belajar menghormati Yesus, belajar meninggikan Yesus. Untuk kontestan, untuk seorang olaragawan, untuk seorang tokoh politik, kita memberikan aplaus, tepuk tangan yang meriah. Untuk Tuhan tidak. Tuhan cemburu. Tuhan yang nomor satu. Dia presiden di atas segala presiden, raja di atas segala raja, konglomerat di atas segala konglomerat. Karena dia pemilik kota emas, yaitu surga yang kekal. Kasih tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan dan katakan haleluya, haleluya. Tepuk tangan bukan milik orang Pentakosta dan karismatika, tetapi tepuk tangan milik orang percaya yang mengagungkan Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat emas yang dipersembahkan oleh orang Majus kepada Yesus. Itulah yang menjadi bekal dari Tuhan Yesus dan ayah ibunya ketika menyingkir ke Mesir. Saya membaca banyak risalah dan buku bahwa Yesus waktu ada di Mesir sekitar 3 tahun lebih, dia berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain untuk menghindari kejaran dari Raja Herodes. Ada sekitar 52 tempat Yesus berpindah-pindah sebagai pengungsi, sebagai pelarian. Karena Herodes punya hubungan dengan orang-orang yang ada di Mesir, dan mereka mencari Yesus. Dan Yesus dari satu lokasi ke lokasi yang lain, ada 52 tempat Yesus berpindah-pindah dengan ayah ibunya. Ini membutuhkan apa? Konsumsi. Ini membutuhkan makan, minum, pakai. Ini membutuhkan apa? Rumah tinggal. Dan dengar baik-baik. Dari mana Yusuf orang Nazaret, Yusuf yang tadinya tinggal di desa Nazaret, memiliki uang untuk bisa membiayai hidup selama 3,5 tahun di tanah perantauan, di tanah pengungsian di Mesir. Itulah emas yang dipersembahkan oleh orang Majus, dipakai oleh Tuhan Yesus dan ayah ibunya untuk makan, minum, pakai, dan untuk menyewa alat angkut, keledai, perahu, karena mereka harus melewati sungai Nil. Jadi pengorbanan orang Majus itu ada nilainya, ada harganya, ada gunanya. Apapun yang kita korbankan, apapun yang orang-orang tua ini korbankan untuk pertumbuhan gereja di sini, ada nilainya di hati Tuhan. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya! Semua pengorbanan kita bernilai sangat tinggi di hati Tuhan. Jangan pernah berhenti berkorban. Teruslah berkorban. Teruslah melayani. Teruslah menyumbang, teruslah berkontribusi. Semua itu memiliki nilai di hati dan di mata Tuhan. Katakan amin sambil menganggukkan kepala. 2, 3. Amin. Saya dan istri sudah 8 kali pergi ke Mesir. Salah satu tujuan favorit kami adalah kota Kairo kuno. Kota Kairo kuno itu adalah daerah di mana Tuhan Yesus menyingkir. Nah, di situ ada sebuah gereja, namanya gereja Abu Serga. Gereja Abu Serga itu diyakini sebagai tempat tinggal Yesus sewaktu ada di Mesir. Dan di bawah gereja itu ada reruntuhan rumah bekas tempat tinggal Yesus, dan itu adalah properti milik Tuhan Yesus. Jadi emas itu sebagian daripadanya pernah untuk membeli properti di Mesir. Sampai hari ini, peninggalan 2000 tahun yang lalu ada di Mesir dan menjadi tempat kunjungan wisatawan. Berjuta-juta orang setiap tahun datang ke situ berdoa. Itulah rumah Tuhan Yesus di Mesir, hasil pengorbanan dari orang Majus ketika Yesus lahir di Bethlehem.
Hari ini saya bilang dalam nama Yesus, semua korban kita tidak percuma. Semua perjuangan dari orang-orang tua kita ini, mereka menangis dalam air mata, berjuang mengumpulkan batu bata, berjuang mengumpulkan batu pandasi, berjuang mengumpulkan apa saja untuk mendirikan gereja ini. Mereka pasti diberkati oleh Tuhan, mereka pasti ditolong oleh Tuhan, mereka nanti akan masuk dalam surga emas milik Tuhan. Siapa yang tetap mau berjuang melayani Tuhan, angkat tangannya dan katakan haleluya. Ucapkan ini bersama saya mau melayani, saya mau berjuang, saya mau berkorban, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Nomor 2, emas adalah ukuran kualitas rohani. Di dalam 1 Korintus 3:12, entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Kembali kita lihat logam emas pertama kali disebut sebagai bentuk kualitas rohani seseorang. Jadi kualitas seseorang itu diuji apakah dia emas atau bukan. Dengar baik, perjuangan iman kita akan dilihat berkualitas emas atau jerami, atau rumput, atau kayu. Pengiringan kita kepada Tuhan selama ini cuma show, gaya saja, atau betul-betul setia sama Tuhan sampai akhir. Akan dilihat itu. Yang kualitasnya rendah akan hangus terbakar oleh api, tapi yang kualitasnya tinggi dibakar dengan api, bukan hancur tetapi semakin berkualitas. Ayo bertahan jadi anak Tuhan, apapun masalahnya, apapun tantangannya, apapun persoalannya, Yesus tetap harus diagungkan, dimuliakan, dan ditinggikan. Glory, haleluya. Jangan lantaran jagonya di pilkada tidak terpilih maka ia mundur ikut Tuhan. Berarti Tuhannya adalah politik. Siapapun yang jadi bupati, Yesus tidak pernah berubah. Dia raja di atas segala raja. Dialah yang kita ikuti, dialah yang kita puja, dialah yang kita hormati. Yang setuju dengan saya, tepuk tangan dan beri sorakan kepada Tuhan. Orang yang berkualitas emas akan tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Mau maju? Tetap maju. Haleluya. Puji Tuhan. Nomor 3, kaki dian dari emas adalah lambang mutu dari gereja. Kita lihat dalam Wahyu pasal 1 ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan rahasia 7 bintang yang telah kulihat pada tangan kananku. Dan 7 kaki dian itu, 7 bintang ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat. Ini adalah vision atau penglihatan yang nampak kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dia melihat ada 7 kaki dian, dan pernyataan dari keterangan itu bahwa 7 kaki dian dari emas itu adalah
gambaran dari 7 gereja di Asia Kecil. 7 gereja di Asia Kecil. Kita tahu 7 gereja di Asia Kecil itu adalah Efesus, Pergamus, dan seterusnya. Digambarkan di situ 7 kaki dian dari emas itu gereja. Jadi gereja adalah kaki dian dari emas. Saya juga bilang kepada kita semua, gereja adalah kaki dian dari emas. GPDI Philadelphia Buyung Pondoli adalah kaki dian dari emas. Tetapi kaki dian dari emas itu harus ada minyak, harus ada nyala supaya bisa menjadi terang. Semua gereja adalah kaki dian dari emas, gereja apapun itu. Tapi tolong, gereja itu harus ada minyak, dan gereja itu harus ada nyala supaya ada terang. Tuhan bikin gereja, bangun jemaat dengan tubuhnya yang mati dijual juta. Yesus bikin jemaat dengan darahnya tercurah dijual juta. Yesus bikin jemaat dan mati di kayu salib. Jadi harga jemaat yang adalah kaki dian dari emas itu adalah harga kematian Yesus. Hargai dia, hargai Yesus, hormati Yesus. Sebab di mana-mana mulai banyak orang tidak menghargai Yesus. Tapi saya rindu sekali jemaat Tuhan yang ada di sini. Ada 34 kepala keluarga. Hargai Yesus. Teman-teman hamba-hamba Tuhan, engkau dilantik dan ditetapkan oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan sebagai gembala jemaat. Ada guru-guru sekolah kita di sini. Hargai Yesus. Engkau adalah kaki dian dari emas. Saya minta 2 menit engkau tundukkan kepala menyembah Tuhan. Kalau orang Majus mereka tersungkur menyembah Tuhan. Saya tidak akan menyuruh saudara untuk berlutut, tapi mari hatimu menyembah Tuhan dan mulutmu memuji Tuhan. Menyembah Tuhan dalam 2 menit ke depan mulai. Semua kami menyembah Engkau di hari ulang tahun emas GPDI Philadelphia di Desa Buyung Pondoli. Gembala jemaat dan keluarga, tua-tua jemaat yang hadir, dan seluruh junior-junior yang ada bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, kami menyembah Engkau seperti orang Majus menyembah Engkau. Berikan penyembahan emas, berikan penyembahan emas, berikan penyembahan emas kepada Tuhan. 1,5 menit lagi. Tuhan tahu hatimu, apakah engkau serius menyembah atau tidak. Tuhan tahu apakah mulutmu memberikan ucapan syukur penyembahan yang tulus atau tidak. Mana suaramu? Yang ada di sisi kiri saya, engkau juga yang ada di situ, tolong menyembah Tuhan. Yang ada di paling luar sana, engkau menyembah Tuhan. Haleluya. 1 menit lagi. Agungkan dan besarkan nama Tuhan. Tinggikan dia. Besarkan dia. Saya minta dalam 1 menit terakhir, angkat kedua tanganmu ke atas. Angkat 2 tanganmu tinggi-tinggi ke atas. Mari hamba-hamba Tuhan, angkat tanganmu. Tua-tua jemaat yang Tuhan sayang, yang selama ini berjuang memuliakan Tuhan, mendirikan gereja ini, membangun gereja ini bersama gembala-gembala. Agungkan, tinggikan dan muliakan Tuhan. Sembah Tuhan, muliakan Dia. Dan sekarang beri tepuk tangan mempermuliakan Tuhan. Beri tepuk tangan mempermuliakan Tuhan. Saya mau beri informasi sejarah kepada saudara. Ada 7 gereja di Asia Kecil. Saat ini 7 gereja di Asia Kecil itu, 6 gereja di antaranya tinggal reruntuhan. Saya dan istri sudah 3 kali datang ke setiap titik lokasi gereja-gereja yang hancur.
Gereja Laodikia rata dengan tanah. Gereja Tiatira rata dengan tanah. Gereja Philadelphia di Turki, Asia Kecil, rata dengan tanah. Gereja Pergamus tinggal puing-puing. Gereja Efesus sama, tinggal puing-puing. Karena gereja itu meninggalkan kasih. Gereja itu menjadi gereja yang bersundal. Gereja itu meninggalkan Tuhan, rata dan habis. Gereja sedang diuji di akhir zaman. Jangan sampai gereja tinggal monumen, tinggal kenangan. Di situ harus ada hamba-hamba Tuhan yang setia. Di situ harus ada jemaat Tuhan yang total imannya. Hanya ada satu gereja dari 7 gereja yang masih berdiri sekarang. Namanya gereja Smyrna. Di kota Izmir, kota nomor 3 terbesar di Turki. Kota yang baru saja dilanda dengan gempa bumi besar kemarin. Ada satu gereja yang masih berdiri di sana. Gerejanya indah sekali. Nama gereja itu adalah Gereja Polikarpus. Gereja itu masih berdiri hari ini. Gereja yang bertahan sampai akhir adalah gereja yang setia kepada Tuhan, seperti gereja Smyrna yang mau menderita di dalam Tuhan. Siap menderita bagi Kristus? Sekarang yang terakhir. Emas adalah bahan baku utama surga. Kita baca Alkitab dalam Wahyu 21 ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Haleluya. Kota emas, surga, itu adalah alamat terakhir kita, destinasi kita, tempat kita nanti akan pergi. Haleluya. Haleluya. Itu rumah terindah yang konstruksinya dibangun oleh Yesus, desainernya, insinyurnya Yesus. Kota itu disebut kota emas, kota idam-idaman kita. Siapa yang bisa masuk surga? Jemaat Kristen yang imannya adalah iman emas. Siapa yang bisa masuk di sana? Ialah jemaat Kristen yang percaya firman dan melakukan firman dengan benar dan berkorban dengan korban emas kepada Tuhan. Dia layak masuk surga. Nggak ada yang bilang amin, cuma bagian sedikit aja nih. Mau masuk surga? Bawa korban emas, katakan amin. Bukan berarti anting-anting emas dan kalung emas yang saudara bawa. Korban padi yang sesuai dengan tuntutan Allah, itu korban emas. Korban cengkeh yang sesuai dengan kebenaran Allah dengan sungguh hati, itu korban emas. Mana aminnya nih? Korban rica tomat bawang untuk bikin dabu-dabu, tapi dibawa dengan hati yang sungguh, itu korban emas. Haleluya. Haleluya. Gedi plus ikan gabus plus ikan mas dan mujair yang dibawa dengan tidak bersungut-sungut, plus ayam kampung yang gemuk yang dibawa untuk pekerjaan Tuhan, itu korban emas. Aminnya kok sedikit ini. Amin. Ibadah yang tidak main-main, itu adalah pelayanan emas. Singers yang betul-betul sungguh-sungguh, itu adalah pelayanan emas. Bermusik untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu adalah pelayanan emas. Haleluya.
dan ibadah penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Allah, itu adalah korban emas kepada Tuhan. Mereka lah yang layak masuk dalam kota emas, yaitu kerajaan surga. Surga milik Yesus diberikan kepada kita. Beri tepuk tangan yang panjang kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah.